Pria itu mencengkeram patung di sebelahnya, memukul istrinya yang sedang hamil dengan keras. Dasar jalang menjijikkan, kau pikir aku tidak tahu apa-apa. Namun, Peter, sang suami yang penakut dan lemah, berani berlaku kejam kepada istrinya yang sedang hamil, Jelena, karena ia tahu satu-satunya ratu yang dapat mengalahkannya. Saat itu, ia sudah putus asa. Ia tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Penyakit lama yang telah dideritanya bertahun-tahun membuat kesehatan ratu semakin melemah. Hingga tahun 1757, Ratu Besi yang pernah merajalela dan berkuasa ini akhirnya jatuh sakit. Terbaring di tempat tidur, tak mampu lagi memimpin istana. Ketika anteknya melaporkan penyakit serius ratu kepada Peter, ia tak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan berteriak keras. Akulah kaisar, ia telah meninggal, akulah kaisar. Maka ia bergegas menuju konferensi dengan nada bicara bak calon tsar, mengumumkan di tempat bahwa ia akan mengubah gelarnya menjadi sesuatu yang lebih mengesankan. Karena ia merasa nama Peter ketiga terlalu biasa, tidak cukup mengesankan. Tetapi Perdana Menteri Sturjev yang berdarah besi telah lama tidak menyukainya. Sama sekali tidak memiliki rasa hormat di depan semua orang. Ia membalas, "Maaf, Tuan, Anda tidak pantas menyandang nama lain." Peter telah kehilangan muka di depan semua orang. Maka ia segera mengganti topik pembicaraan. Kapan pemakaman bibiku akan diadakan? Pemakaman apa? Dia masih hidup. Begitu kata-kata ini keluar, kesombongan Peter pun padam. Ia begitu ketakutan hingga langsung melompat. Masih ketakutan, ia membetulkan topinya yang bersudut 3 di kepalanya. Untuk menutupi rasa malu yang tak terelakkan itu, Sturjev tidak lagi memiliki ilusi tentang Peter, yang tak dapat lagi ditolong. Ia tahu dengan jelas bahwa Peter adalah pengagum nomor 1 Raja Prusia Frederick. Jika ia naik tahta, hasil kemenangan Rusia-Prusia yang akan datang akan langsung lenyap. Maka ia diam-diam pergi menemui Jelena dan memaparkan seluruh rencana perebutan kekuasaannya. Ia akan mendukung Paul untuk naik tahta dan menjadikan Jelena sebagai wali. Ia menganggap ini adalah pilihan terbaik bagi Tsar Rusia. Ia juga menunjukkan situasi Jelena. Jika Peter naik tahta, yang menantinya adalah hari-hari tanpa sinar matahari. Dihadapkan dengan undangan yang dapat mengubah takdirnya. Di matanya, ambisi dan ketakutan berjuang tanpa kata. Jalan menuju kekuasaan tidak pernah mudah. Hanya satu langkah yang salah dan kau tidak akan pernah bisa pulih. Kini ia ragu-ragu, ia tidak takut, tetapi tahu bahwa masih terlalu dini untuk bertindak sekarang. Maka ia menekan hasratnya akan kekuasaan, menolak sementara pertaruhan ini. Bodoh. Dasar bodoh. Namun, semua tindakan mereka sudah berada dalam jangkauan mata-mata yang ditanam si botak. Maka ia segera menyampaikan informasi ini, menambahkan garam dan merica kepada Peter. Wajah Peter langsung muram setelah mendengarnya. Ketika ia menerima surat undangan makan malam dari Jelena, ia meremas surat itu dengan jijik, seolah-olah kata-kata di kertas itu pun membuatnya tidak nyaman. Jelena sedang mencoba melakukan konfrontasi terakhir. Ia memohon kepada Peter untuk menunggu sampai setelah ratu meninggal. Izinkan ia membawa Paul pergi. Sedangkan untukmu, pergilah kemanapun kau mau. Tapi kau tidak bisa membawa Paul pergi. Apakah kau masih berharap aku membiarkanmu membawa putraku pergi dari sini? Dia bukan putramu. Kata-kata ini menyentuh harga diri Peter. Ia meraih patung di dekatnya. Ia melemparkannya dengan keras ke arah Jelena. Dasar jalan menjijikkan, kau pikir aku tidak tahu apa-apa. Kau dan Sturjev telah bersekongkol di belakangku. Jelena jatuh tersungkur di tempat. Lalu Peter mengumpat dan berbalik untuk pergi. Untungnya,